Oke. Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang jawab salam saya hutang-hutangnya lunas. Semoga sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ada bahasa memulai hari dengan senyuman. Tapi saya praktekkan ternyata ada siang sedikit lapar. Jadi mulailah hari dengan senyuman dan sarapan. Harus dua-duanya ya. Alhamdulillah pagi hari menjelang siang ini kita kembali bertemu di Majelis Ilmu Salsabila. Semoga yang hadir senantiasa dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus diizinkan mengisi waktu dengan kebaikan karena setiap kita memiliki waktu dan waktu kita hanya habis untuk 3 perkara saja. Tidak mungkin habis untuk selain 3 hal ini. Apa saja? Yang pertama, habis untuk kebaikan. Yang kedua, untuk kesia-siaan. Yang ketiga, untuk keburukan. Jadi pasti waktu kita bisa dengan kebaikan. Kalau tidak kebaikan, kesia-siaan. Kalau tidak kesia-siaan, bahkan keburukan. Makanya, kapan ibu-ibu itu gibah ngomongin orang saat itu dapat Quran? Betul? Jadi ternyata kita itu selalu sibuk dengan aktivitas. Dan aktivitas kita bisa bernilai tadi 3 perkara: kebaikan, kesia-siaan, atau keburukan. Dan berarti jam setengah 11 ini sampai zuhur kita sedang menyelamatkan waktu kita. Karena pas kayak gini nggak sempat nih kita ngelakuin yang nggak baik. Habis zuhur nanti, ayo pilih lagi aktivitas yang baik. Baik di dunia, baik positif dalam hal dunia maupun akhirat. Jadi begitu aja hidup kita tuh. Habis zuhur bisa pulang. Ambil pulang di jalan naik mobil atau naik motor daripada ngobrol yang nggak manfaat, zikir. Zikirnya boleh bersendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, zikirnya paling suka istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada ngobrol. Kalau mau ngobrol yang manfaat, kalau nggak manfaat lebih baik. Nanti kalau pas zikir astagfirullah, astagfirullah, ada yang ngajak ngobrol, astagfirullah. Karena sering sekali kita itu tidak sadar bahwa waktu kita terus habis. Jadi yang harus kita pahami, setiap detik berlalu semakin dekat kita dengan akhir kehidupan, betul? Nih, kalau mengikuti jatah Nabi Muhammad itu 63 tahun. Abu Bakar, sahabat Nabi itu 63 tahun. Di sini ada yang masih 60 tahun? 62, 1 tahun lagi Bu. 1 tahun lagi 63 ya. Ada 6 lewat itu. Kalau lewat berarti bonus overtime. Tapi memang kalau saya lihat Majelis Ilmu Salsabila itu usianya Masya Allah. Di atas kepala 5 tuh wajah-wajahnya. Ibu usia berapa? 60. Nggak kayak usia 59. Lumayan lah ya, 1 tahun lah ya. Enggak. Tapi saya amati ibu-ibu ini sehat-sehat, bahagia-bahagia. Kuncinya bahagia. Ya, karena bahagia itu mempengaruhi fisik. Oleh karena itu, pembahasan kita selalu membahas tentang bagaimana menjadi wanita yang bahagia. Dan pembahasan kita pada pertemuan yang berkali ini judulnya Enjoy the Process. Judulnya di sana, makanya nanti tengok kanan kiri ya. Di sana. Apa judulnya? Enjoy the Process. Hidup itu adalah perjalanan dari alam lahir ke alam akhir. Dunia itu proses ini. Jadi kalau ibarat kita melakukan perjalanan Jakarta Bali,
Yang harus kita nikmati itu bukan Jakartanya, bukan Balinya, tapi perjalanan lihat langitnya. Nah, cuman terkadang kita itu hanya fokus ke akhir perjalanan. Padahal seindah-indahnya puncak Bogor, banyak ya. Saya baru beberapa weekend yang lalu, saudara saya tinggal di puncak. Setiap weekend itu ke puncak itu macet ya? Pasti macet ya. Pasti. Puncak kok nggak macet? Anda salah jalan kayaknya. Banyak orang yang selama di perjalanan tuh klakson nggak berhenti. Padahal gimana mau klakson macet ya? Klakson itu bentuk ketidakpuasan. Ya. Padahal yang harus mereka nikmati adalah pemandangan sepanjang jalan selama perjalanan. Itulah yang kita maksud dengan judul sukses. Apanya? Coba cek itu segini. Tes. Cek uang. Nah ini bagus. Ekornya dihilangkan. Banyak ahli ya, ahli mikrofon. Cukup ya Bu. Kalau tadi kayak video download ya guys. Judulnya apa ini Bu? Kenapa? Nih, ibu pengen nggak hidupnya dimudahkan sama Allah? Ibu pengen nggak dimudahkan sama Allah? Jawab pengen baru 3 orang. Ibu pengen nggak hidupnya dimudahkan sama Allah? Sudah banyak tapi belum kompak. Ibu pengen nggak hidupnya dimudahkan sama Allah? Rumusnya ada di surat Toha ayat 25. Ternyata kalau surat Toha ayat 25 sampai 28. Kelihatan nggak? Harus ganti yang menyesuaikan. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Ini sekaligus dari doa juga. Jadi apa? Doa. Doanya seorang yang hidupnya luar biasa susah, luar biasa sulit, yang saking inspiratif kisah hidup beliaulah salah seorang nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Quran. Ibu-ibu tahu siapa Bu? Nabi yang paling banyak namanya disebut di Quran siapa? Nabi Musa. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Padahal Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad. Kenapa justru yang paling banyak namanya disebut, ceritanya dikisahkan dalam Al-Quran, justru kisah Nabi Musa. Surat Toha ayat 25. Ini di surat Toha ayat 25-28 itu cerita tentang apa? Cerita tentang doanya Nabi Musa. Kalau ibu-ibu baca doa ini, istiqomah membacanya, setiap hari tidak lewat dan paham maknanya, insya Allah banyak kemudahan. Karena yang menentukan segalanya siapa? Yang menggenggam hati manusia siapa? Yang membolak-balikan hati manusia. Bisa nggak merubah? Bisa nggak Allah merubah orang? Dari A ke Z bisa? Bisa. Apalah susah. Ibu-ibu tahu sahabat namanya Umar bin Khattab tahu? Setiap ibu datang ke Masjid Nabawi, kalau ibu ziarah ke makam Nabi, di situ ada 3 makam, ada 3 kuburan. Ada kuburnya Nabi, sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kiri kuburnya Umar bin Khattab. Anda tahu siapa Umar? Umar bin Khattab dulu hampir membunuh Rasulullah. Pedang yang sudah keluar, dalam saking geram Umar. Kenapa Umar geram kepada Rasul? Karena Rasul yang memecah belah bangsa Arab. Sedangkan Umar paling tidak suka perpecahan. Maka biarkan aku berkorban dan bertaruh nyawa, aku penggal leher Muhammad agar selesai semua permasalahan. Tapi di hari yang sama, Umar bin Khattab masuk Islam. Gara-gara apa?
Salah satu penyebabnya adalah Rasulullah tidak pernah berhenti mendoakan Umar agar Allah lembutkan hatinya. Jika Umar yang dulu membenci Rasul menjadi mencintai Rasul, apa sulitnya merubah pasangan kita, anak-anak kita, pemimpin kita. Hanya termasuk salah satu doa yang harus kita panjatkan adalah mendoakan para pemimpin. Supaya apa? Pemimpin kita menjadi orang-orang terbaik. Jangan-jangan dipimpin oleh orang-orang yang belum baik, karena kita jarang mendoakan. Coba sekarang saya tanya. Yang tadi habis suruh mendoakan Pak Jokowi yang katakan, salah. Kita ini ahli ngeluh, wal ngerasani, wal kita tuh kalau urusan ngeluh paling pintar. Padahal kalau kesah itu tidak akan merubah apapun. Sudah terpilih beliau. Betul tidak? Ya sudah, sama nih. Anda memilih Prabowo atau tidak, sudah jadi beliau. Bentar lagi dilantikan. Suka tidak suka beliau pemimpin negeri kita. Maka doakan dengan doa terbaik. Karena Abu Sufyan, tahu Abu Sufyan itu? Abu Sufyan itu termasuk 3 geng Abu yang paling membenci Rasul. 3 geng Abu siapa aja? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Petinggi Quraisy yang paling jahat sama Nabi. Tapi siapa yang menyangka wasilah doanya Nabi, Abu Sufyan masuk Islam. Ketika di Mekah, justru Abu Sufyan menjadi pembela di ayat doa. Makanya betul kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, satu saja doanya, maka aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan pemimpin. Murid-muridnya bertanya, kenapa engkau tidak mendoakan dirimu dan keluargamu? Justru engkau gunakan untuk mendoakan pemimpinmu. Kata Imam Ahmad, kalau aku gunakan doa tersebut untuk aku dan keluargaku, baiknya aku hanya terasa oleh keluargaku. Sedangkan baiknya pemimpin terasa oleh seluruh rakyat. Maka Salsabila harus menjadi bagian yang mendukung negara kita lewat doa. Ya Allah, apa doanya betul tadi? Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin supaya apapun yang dijadikan keputusan menjadi keputusan yang membawa maslahat. Tiba-tiba Allah ilham hidayah. Yang tadinya mau berniat tidak baik jadi belum. Karena itu aja kemampuan kita sekarang apa? Ada yang anggota DPR, legislatif bukan, betul tidak? Yudikatif bukan, eksekutif apalagi. Udah berarti tugas kita dulu. Kalaupun ada usulan, sampaikan dengan cara yang baik. Sama satu lagi sih, the power of netizen gitu ya. Itu juga pengaruh. Ya. Al-julid fisabilillah. Julid fisabi gitu ya. Dan negara kita memfasilitasi untuk banyak bersuara, termasuk UKT tidak jadi naik ya, ya. UKT tidak jadi gara-gara para mahasiswa bersuara. Alhamdulillah. Boleh uang kuliah tunggal. Baru kemarin pengumumannya nggak jadi. Ibu nggak update ya dia. Udah nggak mau mikir yang kayak gitu ya. Yang penting besok ngaji di mana lagi begitu ya. Oke, apa doanya? Ini baca doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri. Ulangi. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nih, ibu-ibu nih. Saya yakin kan sebelum ibu ini masalahnya bukan struggle dengan ekonomi, tapi dengan komunikasi dengan anak kan. Maka sebelum Anda ngomong sama anak, baca doa ini. Apa artinya? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Nih, kuncinya ini dulu. Terima kenyataan yang belum sesuai harapan. Selagi Anda masih berontak dengan kenyataan, ngomongnya masih tidak bagus, tidak nyampe ke hati. Omongan orang ngeluh nyampainya ke kuping, mental. Kenapa? Karena energinya negatif. Makanya kuncinya lapang dada dulu. Ya Allah, lapangkan dada. Lalu kemudian wayat ini mudahkan urusan. Jangan dulu itu. Jadi mudahnya urusan ada efek dari lapang. Apa tuh lapang dada? Berdamai dengan kenyataan. Contoh kecil saja. Ibu-ibu pernah nyari barang dalam keadaan pengen banget ketemu, harus ketemu sokok, harus ketemu.
Kapan ketemunya? Kalau gampang udah nggak dicari ya, adalah hilang kali lah, nanti gampang beli lagi. Itu namanya apa, Bu? Alam. Betul tidak? Kalau yang pernah cuma satu dua orang, kebetulan Bu, kalau semua kita pernah berarti itu konsep kehidupan. Anak orang mana yang berharap untuk tawuran? Gak ada. Tapi kalau anak sudah tawuran, terima Bu, sudah terjadi itu. Kita dipanggil polisi misalnya. Urusan sudah terjadi. Oke, lapangkan dulu dadanya. Baru ngomong Bu. Yang kedua adalah posisi di akhir. Tapi kalau ngomongnya, dulu ya Allah, bisa nggak nyusahin ibu? Paham Ibu? Kenapa? Sudah terjadi Bu. Sudah nyusahin. Sudah nyusahin. Sudah tidak? Bisa nggak sih sekali aja kamu nggak nyusahin? Nggak bisa, orang udah terjadi. Maka pertanyaan selanjutnya, berarti penting saya punya hati yang lapang. Penting tidak Bu? Bu, ini pertanyaan bukan pengumuman dijawab. Penting tidak punya hati yang lapang. Makanya kalau dibuat rumus, mudah dulu urusan baru bahagia atau bahagia dulu baru mudah urusan? Menurut Anda yang mana Bu? Dimudahkan dulu urusannya baru bahagia atau bahagia dulu baru datang kemudahan? Yang mana? Bahagia dulu mudah urusan atau mudah urusan dulu baru bahagia? Ya, kebanyakan kita mau yakini mudah dulu urusannya baru bahagia. Alhamdulillah. Orang yang nggak bahagia nggak mudah urusan. Coba orang marah. Semua energi negatif datang menghampiri dia. Coba Anda marah. Ada aja tuh orang di bawah mobil anak tiba-tiba rewel. Jadi kuncinya tuh di kita dulu. Dirimu itu dalam semesta. Maka yang benar bahagiakan diri kita. Kemudahan akan terlihat jelas di depan mata. Makanya kalau dari barat dalam keadaan hati tidak bahagia, ngotot, marah, yang gampang aja jadi susah. Benar nggak? Gampangnya gini nih. Ibu pernah jahit baju sendiri nggak pakai mungkin 20-30 tahun yang lalu ya. Kita kan apa-apa serba mandiri ya. Dari kancing pakai jarum jahit sendiri gitu. Pernah nggak masukin benang ke jarum dalam keadaan buru-buru? Masukkan Bu. Jadi bukan ini Bu, masuk dulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru gampang masukin benang. Nah ini banyak yang kemudian curhat ke saya, gimana ya anak saya tuh gini, cucu saya gini, suami saya begini. Bu, terima dulu kenyataan itu sebagai takdir yang Tuhan berikan kepadamu. Terima dulu, damaikan pikiran dan hatimu, terima, baru kemudian bergerak untuk berikhtiar. Nanti ikhtiarnya powerful. Makanya, fenomena sekarang, saya cukup dekat dengan beberapa rumah sakit karena diundang mengisi pengajian di manajemen rumah sakit. Sekarang rumah sakit besar itu sebelum tindakan operasi selalu dianjurkan datang ke psikiater, ke ahli kejiwaan. Tahu nggak kenapa? Ternyata orang yang denial, orang-orang yang masih berontak dengan penyakitnya, itu susah diobati. Pokoknya aku nggak mau kanker. Tapi nggak mau kanker itu gimana? Orang yang masih denial tidak terima dengan kenyataan itu susah diobati oleh dokter. Sehingga dia diajukan datang ke psikiater untuk berdamai dengan penyakit. Itu tuh. Oleh karena itu, kunci doanya apa Bu? Ya Allah lapangkan dada. Sekarang gampang nggak melapangkan dada? Kapan kita diuji untuk melapangkan dada? Saat kenyataan tidak sesuai harapan atau saat kenyataan sesuai harapan? Tidak sesuai apa sesuai? Tidak sesuai. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa kita melapangkan dada saat punya masalah? Gitu ya. Ini dulu nih, ini kita bahas doa ini tapi kita dalam. Caranya, salah satu penyebab kita itu sedih berlebihan, overset gitu. Sedihnya berlebihan, kecewanya berlebihan. Karena salah satunya apa? Loneliness. Merasa bahwa gue doang yang ngalamin yang kayak gini. Makanya kapan orang yang punya hutang hidupnya lebih lapang saat kumpul dengan sesama orang yang punya hutang. Nah, orang punya hutang, ya Allah, banyak banget. Ya udah Bu, saya adain ya pengajian khusus orang yang punya hutang. Kumpul lah 200 orang. Happy wajahnya. Kenapa?
Karena satu hal, loneliness-nya hilang. Mereka nggak merasa, oh ternyata nggak cuma aku yang alami masalah ini. Karena salah satu penyebab orang itu depresi karena dia merasa bahwa cuma dia yang diuji. Itu masalahnya. Betul tidak? Misalnya, Ustaz saya pusing banget sih ngadepin anak. Bu, ibu yang pusing ngadepin anak bukan cuma ibu. Banyak ibu di luar sana yang struggle dengan anak. Karena terlalu jauh antara kehidupan Anda dan kehidupan kita. Semakin bedanya, semakin beda cara berpikir. Sumber ilmunya beda, kurikulumnya beda, lingkungannya. Oleh karena itu, yang pertama apa supaya lapang dada? Ada buku bagus tuh di Gramedia ada beli. Jangan beli apa namanya hal-hal yang tidak manfaat tadi. Belinya buku, salah satu buku yang bagus, buku karangan mantan istrinya Desta, tahu nggak? Siapa bu? Tahu nggak? Iya, Natasha Rizky namanya. Bu, justru beliau nulis buku saat sudah bercerai. Judul bukunya Kamu Tidak Istimewa. Kamu tidak istimewa. Kamu tidak istimewa. Apa judulnya? Saya beli bukunya, Bu. Saya baca. Ya kurang lebih sama lah. Bahwa yang cerai itu bukan cuma dia loh. Kan ada orang yang denial ya. Termasuk percaya yang cukup menggemparkan kan percaya dia. Kenapa? Ayam-ayam, nggak ada gosip dia tiba-tiba di post kan. Nah, Caca, satu Natasha Rizky itu cukup tergoncang karena dia suaminya hidupnya sangat beruntung dengan suami. Apa-apa tuh sama suami. Nah, di tengah keterpurukannya dia nulis buku, dia kumpul sama teman-teman yang di post. Dan dia nulis buku bahwa kamu tidak istimewa. Yang diuji dengan kisah hidup seperti ini itu bukan kamu doang. Dan itu ternyata melapangkan dadanya. Oh, I'm not alone. Saya nggak sendiri. Makanya dia kumpul sama siapa, Bu? Sama istrinya siapa tuh yang suaminya ditangkap dari narkoba? Iris Bella. Jadi itu apa ya? Sekarang Bu, Natasha Rizky dekat sama Iris Bella. Kenapa? Nyari teman senasib. Udah itu cukup membantu untuk rilis. Jadi itu kan milik kayak Iris Bella itu irisan ya. Apa itu? Saya kan aktivis mental illness. Saya mengamati isu-isu yang sedang berkembang. Ternyata salah satu cara Mbak Caca itu rilis berkumpul dengan teman senasib. Sama kita juga, Bu. Jadi kalau kita lagi punya masalah, curhat terbaik itu berbagi cerita ke orang yang sama, ke orang yang punya masalah yang sama. Misalnya nih, ibu-ibu lagi punya masalah sama anak, coba cari teman-teman anak nggak? Ternyata banyak, Bu. Wah, satu tuh orang tua masalah dengan anak. Misalnya. Dan ternyata itu cukup membuat Anda lapang, Bu. Mungkin kenyataan tidak berubah, tapi itu membuat Anda tuh lebih lapang. Oh, ternyata enak Allah, saya nggak sendirian hadapi masalah ini. Itu dulu. Jadi kunci untuk bisa lapang ada apa, Bu? Menyadari bahwa bukan cuma aku yang punya masalah seperti ini, tapi banyak. Oh, itulah intisari dari judul buku Mbak Caca, judulnya Kamu Tidak Istimewa. Kan salah satu penyebab kita itu tidak bisa hidup dengan tenang adalah pertanyaan yang sering muncul di pikiran. Setiap ada masalah, ujian ditimpakan oleh Allah, pertanyaannya why me? Kenapa harus aku? Dari sekian banyak anak-anak, kenapa harus anak aku bisa? Dari sekian banyak mobil, kenapa mobil aku yang bisa senggol? Betul tidak? Pertanyaan itu membuat Anda makin menderita. Begitu. Oleh karena itu, bagaimana cara supaya kita tidak terlalu berat menghadapi masalah? Pahami bahwa yang punya masalah bukan cuma kita. Nah, ternyata di Quran ada kisahnya. Kisah bahwa ternyata kekasih-kekasih Allah ini pernah sedih, pernah terguncang hidupnya. Saya buka ya, Bu. Saya kalau lupa nggak ingat. Ada yang sama? Sama ya. Dan lupa itu aku. Amnesia. Jadi lupa itu nikmat. Jadi ibu harus bersyukur kalau lupa. Kenapa? Kebayang kalau semuanya diingat. Pas makan, kita sebelum itu di toilet diingatkan nggak bisa makan. Dia lupa itu nih, tapi kalau sering lupa jadi bahaya. Silakan buka surat Yusuf ayat 84 sampai 85. Surat Yusuf.
Surat Yusuf itu surat 12, ayat 84, 85. Ini sekarang kami ya bisa buka Quran di hand. Surat Yusuf ayat 84, 85. Ada Bu? Boleh? Ada yang baca terjemahan? Ada yang mikrofonnya lagi? Terjemahannya dibaca 84. Nah, kayaknya Bu. Kayaknya udah satu buku malas Bu. Yang suaranya syahid. Passion. Silakan. Delapan lima. Supaya tadi. Iya. Sedangkan kan kita manusia biasa. Nabi Yakub orang soleh ya. Nabi Yakub orang soleh nggak kira-kira? Soleh. Nabi Yakub itu bapaknya para nabi. Lahir dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, nanti turun Nabi Isa, Musa, Muhammad. Ternyata sekelas Nabi Yakub aja pernah sedih ngadepin anak. Jadi ceritanya begini. Nabi Yakub itu punya banyak anak. Tapi anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub tidak bisa dipungkiri anaknya bernama Nabi Yusuf. Nah, adik-adiknya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf tuh iri. Dibuatlah sebuah skenario pembunuhan berencana. Ini Ini sekelas Nabi loh, Bu. Anaknya begitu, apalagi kita, maksud saya itu. Nabi aja begini. Dibuat apa? Dibuat Yusuf diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan, dibuat skenario seolah-olah Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Bajunya disobek, diambil darah, dipercikan ke baju itu, Nabi Yusufnya dicemplungin ke sumur tua. Dilempar ke sumur tua. Dianggapnya sudah meninggal. Biarkan dia meninggal tanpa kita bunuh, kata saudara-saudaranya. Jadi biarkan dia, kan kalau tidak makan di situ bakal mati. Pulang, mereka atur wajah mereka, wajah sedih. Ayah, kami minta maaf ya saudara yang paling kami cinta Yusuf dimakan segala ini butiknya, bidamin kadhib dengan darah dusta itu. Ya. Nabi Yakub paham bahwa itu tuh skenario jahat. Dan Nabi Yakub sedih sekali dengan perilaku anak-anaknya. Beliau menahan marah. Kenapa? Beliau marah sudah terjadi. Beliau marah, beliau meyakini juga mereka anak-anaknya. Maka beliau sampai kemudian matanya memutih buta, saking menahan kesedihan atas kehilangan Nabi Yusuf. Jadi kita nggak ada apa-apa. Pernah nggak lihat, mohon maaf, anak-anak Anda ribut sama anak? Pernah nggak? Tapi kan nggak separah ini kan? Ada yang anaknya cemplungin sumur. Ada, berarti ya kamu tidak spesial. Biasa aja, bahwa begitulah konsep kehidupan, bahwa sekelas Nabi Yakub aja diuji dengan walaupun kita orang beriman meyakini. Bagaimana caranya supaya lapang dada? Yang pertama, meyakini bahwa bukan cuma kita yang mengalami masalah itu. Yang kedua, yakin bahwa masalah itu adalah tanda cinta kepada hamba. Aku, masalah itu tanda cinta Allah kepada hamba. Karena Allah cinta sama Nabi Yakub, Allah kasih masalah. Allah cinta nggak sama Nabi Muhammad tuh? Jawab. Bu, Allah cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta, cinta banget. Cinta banget atau amat sangat cinta banget? Amat sangat cinta banget atau amat sangat cinta banget sekali?
Apakah hidup Nabi Muhammad lepas dari masalah? Mana ada, lahir sudah yatim beliau. Sebelum lahir, bapaknya meninggal dulu. Setelah lahir, diasuh sama ibunya. Setelah ibunya sayang, ibunya meninggal, diasuh sama kakek. Gak ada gampang-gampang hidup Nabi Muhammad. Maka siapa kita yang berharap hidup kita lempeng-lempeng aja. Dan justru kita harus paham, hidup yang terlalu lurus adalah hidup yang membahayakan. Itulah kenapa tol Cipali lebih banyak korban meninggal dunia dibanding rute ke Bogor. Rute ke Bogor walaupun yang meninggal sedikit, tol Cipali tiap hari ada yang meninggal. Kenapa? Ibu tahu tol Cipali? Tahu? Karena tol Cipali adalah tol yang paling panjang rute lurus. Dan itu sudah dikritisi oleh sebagian para desain jalan. Itu nggak layak. Kenapa? Tol Cipali apa rute ke Bogor? Ya kan? Dan ingat tuh, rute ke puncak itu selalu begitu. Jadi pahami bahwa kalau hidup Anda banyak tiap-tiapnya, Anda sedang menuju puncak. Tuh. Betul, satu jadi waspada. Dua, pahami bahwa Anda sedang menuju puncak. Tapi kalau Anda lurus, biasanya kemana kalau lurus? Ke jurang. Itulah karena kita harus paham bahwa bagaimana cara melapangkan dada? Ulangi biar ilmu kita bisa diamalkan. Supaya lapang dada, kita harus memahami bahwa kita nggak sendirian. Yang punya masalah seperti kita banyak. Oh, yang kedua, pahami bahwa masalah yang memberikan tanda cinta. Rasul bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, kalau Allah mencintai seseorang, Allah kasih dia masalah. Biar apa? Biar ingat sama Allah. Betul nggak? Ibu kalau lagi punya masalah, ingatnya siapa? Coba orang naik pesawat. Orang kalau naik pesawat lancar, nggak ada masalah, pada ngapain biasa? Tidur, nyebut nama Allah nggak, Bu? Dikit aja nyebut nama Allah pas take off aja kan. Tapi giliran pesawat yang turbulensi, dia penumpangnya juga kaget kayak itu. Spontan, spontan para penumpang ngomong apa, Bu? Oh, Allah Akbar. Jadi ternyata masalah yang Allah berikan itu tanda Allah tuh rindu kepada Anda, Bu. Yang udah mungkin lama nggak menyebut nama Allah pakai hati. Yang mungkin udah lama nggak baca Quran sambil meneteskan air mata. Yang mungkin sudah lama tidak bangun di tengah malam untuk baru menanjak kepada Allah. Jadi pahami bahwa kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, kenapa sih saya hidupnya bermasalah? Jawabannya karena Allah cinta sama kamu. Dan semakin Allah cinta, semakin Allah puji. Nabi Muhammad kurang apa Bu ujiannya, Bu? Lahir sudah yatim. Ibunya meninggal dunia ketika beliau sebelum dewasa, yatim piatu. Diurus sama kakeknya meninggal. Diurus sama pamannya meninggal. Lagi cinta-cintanya sama istrinya Khadijah meninggal. Diusir dari tempat tinggalnya, Bu. Ada yang di sini diusir, Bu? Nabi Muhammad diusir, Bu. Bahkan Nabi Muhammad pernah ketika sujud di depan Ka'bah dilempar dalaman kotoran unta. Jawab unta. Ada yang pernah begitu? Maka pahami bahwa semakin Allah mencintai seseorang, semakin Allah uji hidupnya, karena semakin datang ujian, semakin kita ingat kepada karena konsep hidup manusia itu kebanyakan begini. Contoh analogi sederhana. Ibu lagi jalan di bawah apartemen, 100 lantai mungkin itu apartemennya, dilempar dari lantai 100 batu. Ada orang lempar batu ke bawah. Anda lagi jalan di depan apartemen itu, dilempar batu. Batunya hampir kena kepala Anda tapi nggak kena. Ketika Anda dilempar batu, yang pertama Anda lihat, batunya apa yang lempar? Yang lempar usia apa tuh? Itu. Tapi kau coba, ada orang lempar duit. Yang pertama dilihat, yang lempar duitnya. Itu. Jadi kenapa Allah lebih sering lempar batu? Karena dengan itu kita lebih ingat sama yang lempar. Jadi dikasih rezeki, kita sering lupa sama Allah. Betul kan? Itu. Betul? Dikasih duit, bodoh amat siapa yang ngasih, yang penting duit. Nah, itulah selama ini ketika Allah kasih rezeki, sehat, urusan lancar, kita sering lupa sama Allah. Giliran kasih musibah, ya,
Jadi kadang Allah tuh butuh melempar batu dalam hidup kita agar kita mau menengadahkan kepala ke atas. Coba kalau dilempar duit, kepala kita kemana pun larinya. Coba terus lupa sama yang di bentuk tidak Bu. Oleh karena itu, dua berarti yang pertama Bu, supaya lapang dada. Ulangi, sadari bahwa bukan cuma kita. Jadi kalau lagi berat banget ngadepin masalah, kumpul sama orang-orang yang punya masalah yang sama. Itu rilis. Ada, saya punya kelas Bu, saya tuh sebenarnya bukan ustaz ya, lebih ke trainer. Saya punya training namanya membahas luka rumah tangga. Yang kumpul istri-istri yang diselingkuhi. Jadi yang boleh ikut kelas saya ada perempuan yang terluka batinnya gara-gara dia khianati kelas. Banyak pesertanya. Purwokerto, Jakarta, Surabaya kumpul di Zoom meeting di webinar. Awalnya mereka baru mulai aja Bu, bergojol itu kolom chat penuh. Tapi kemudian dimasukkan ke satu grup, mereka saling berbagi cerita tuh, oh ternyata enak, orang sih nggak sendirinya. Ternyata sekelas beliau aja punya masalah yang paham maksud saya Bu? Jadi sering-sering kumpul sama orang yang rasanya termasuk perjuangan. Betul. Makanya kenapa sih diaspora itu lebih lebih ikatan kewarganegaranya lebih kuat? Karena lo tahu kenapa teman-teman diaspora tuh solid banget? Kenapa? Kita bukan teman satu merasa punya teman seperjuangan. Betul ya Bu? Kita kalau ketemu di luar negeri, kita kalau ketemu orang Indonesia di luar negeri, itu kayaknya tuh semua daerah Indonesia tuh dekat. Contoh nih depan Ka'bah, atau misalnya di Spanyol, kita ya lebih di Spanyol tiba-tiba lihat ada prestasi Indonesia. Indonesia. Mana? Purwokerto, Jakarta. Kan jauh banget padahal ya. Tapi kenapa dekat Bu? Karena satu, padahal Purwokerto Jakarta jauh, tapi sama-sama Pulau Jawa. Kenapa merasa dekat? Padahal kalau di Indonesia Purwokerto Banyumas saja kelihatan jauh. Karena kita sedang merasa punya teman seperjuangan. Makanya kemudian merasakan ya diaspora tuh besti forever, susah senang bersama. Salam sejahtera. Yang ketiga, biar lapang dada. Coba ulangi sebelum yang ketiga, biar lapang dada. Pertama apa Bu? Menyadari bahwa nggak cuma kita yang mengalami. Yang kedua apa? Sadari bahwa itu bentuk kasih sayang Allah. Ini ada kalimat bagus nih, ditulis buat status WA, status IG, status Facebook bagus. Ini perkataan Jalaluddin Ar-Rumi, tokoh filsuf Islam. Semoga kapan-kapan kita bisa pergi bareng-bareng, kita datang ke museum, namanya Museum Ar-Rumi. Bagus banget, filosof modern di Turki. Di Turki, saya lihat di peta nggak jauh-jauh amat loh, nggak nyampe satu jam kalah. Bisa dibantu sama beliau tuh yang punya travel dia, misalnya kita disarankan ya. Tapi Bu, memang yang paling bagus itu Bu, kalau Ibu jalan-jalan, bukan tempatnya seperti apa, tapi bersama siapa. Ibu kalau ke Turki tapi nggak didampingi orang yang paham filosof itu 3 hari cuma sekedar tahu aja ini daerah apa dan gitu dong. Kalau kayak gitu bisa Google. Padahal Turki itu banyak banget pelajaran dalam kehidupan. Lisannya tuh banyak. Salah satunya dari Jalaluddin Arumi, beliau mengucapkan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan begini, aku mencintai masalahku karena aku tahu yang memberikan aku masalah juga mencintai. Apa kalimatnya? Aku mencintai masalahku karena aku tahu yang memberikan aku masalah juga mencintai. Siapa yang ngasih masalah sama kita? Yakin gak Allah mencintai kita? Nabi Muhammad bersabda, tidak ada yang mencintai manusia melebihi cinta Tuhan kepada. Itu kalimat indah. Apa kalimatnya? Aku mencintai masalahku karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintai. Jadi kalau kacamatanya kacamata cinta, kita tuh nggak mungkin seudon sama Allah. Ya pastilah Allah berikan ini atas dasar cinta. Pasti ada kisah baik di balik kisah yang mungkin tidak kita harapkan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ulangi lagi Bu, biar lapang dada yang pertama apa Bu? Ya, you are not alone, saya nggak sendiri ya. Kalau Anda sedang, ya Allah pusing banget hadapin suami,
Gak cuma Anda. Gak cuma Anda. Yang kedua, kenapa sih aku yang diuji? Karena Allah sayang. Biar biar Anda banyak bikin, banyak doa. Yang ketiga, apa yang? Yang ketiga, apa? Belum yang ketiga belum bahas. Inilah hebatnya Emil Salsabila. Ustadznya belum nyebutin, ini udah tahu. Belum, nomor tiga belum. Nomor tiga apa? Yakini, yakini. Di balik setiap musibah ada hadiah. Nah, dalilnya surat Al-Insyirah itu. Sudah? Apa ayatnya? Inna ma'al. Serius. Inna ma'al. Jadi yakini bahwa setiap musibah itu mesti ada hadiah. Sudah di tiga langkah ini, Bu. Tiga langkah supaya dadanya lapang. Kenapa sih kita harus punya hati yang lapang? Karena hati yang lapang membuat urusan gampang. Membuat urusan apa, Bu? Gampang. Hidup jadi senang. Hidup jadi apa, Bu? Senang. Biasanya banyak uang. Apalagi, Bu? Hidupnya riang. Apalagi, Bu? Yang akhirnya am. Tapi sebaliknya, Bu, sebaliknya. Siapa yang dadanya sempit, urusan jadi biasanya penyakitnya sembel, makan apa aja rasanya, Pak. Biasanya orangnya iya, orang tuh kalau dadanya sempit, gak nerima dengan kenyataan. Pasti hal-hal yang gampang itu susah. Nyari barang gak gampang. Terus biasanya sering sakit. Dan itu fakta. Orang yang sedang struggle dengan kenyataan, kok nggak mau ya kalau anakku tuh tawuran, padahal udah tawuran itu nggak mau gimana. Semakin Anda nolak, Bu, semakin Anda mudah sakit. Misalnya mohon maaf, Iris Bella. Awalnya kan, Bu, ketika suaminya siapa ya? Suami Iris Bella? Amarzoni. Begitu update. Ketika Amarzoni pertama ditangkap, Iris Bella kan langsung sakit-sakitan. Kenapa? Masih nggak terima. Aku nggak mau suamiku narkoba. Oh, nggak mau gimana orang dia udah ditangkap kan. Tapi ketika kedua, ketiga dia udah mulai berdamai. Dan hidup itu benar. Dan saya sepakat dengan yang dilakukan oleh Iris Bella. Hidup itu love it or leave it. Cintai, kalau nggak mampu tinggal. Dan hidup itu pilih. Kalau memang melukai tanganmu, lepas. Let it go. Biarkan dia terus. Dan sekarang gemuk lagi Iris Bella ini. Fresh lagi wajahnya, betul? Dan temannya siapa? Temannya sama Natasha Rizky. Satu frekuensi. Gitu. Kenapa? Karena kita butuh teman-teman yang seperjuangan. Kalau ibu punya hutang, saya ketemu sama orang lain sama-sama punya berapa? 2 miliar, 3 miliar. Oh, mesti beli berarti ya. Begitu. Betul. Walaupun dengan bertemu orang yang punya masalah yang sama masalah saya tidak, tapi hati lebih lapang. Sehingga ikhtiar lebih powerful. Begitu. Oke, lanjut. Pokoknya saya diamri wahyu untuk data milisani apa hukum. Nah, tetapi untuk memudahkan urusan, baca juga surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 11. Di sana nampak ya. Jadi kalau tidak jelas boleh dilihat tayangan ulangnya di YouTube-nya bahasanya. Luar biasa. Saya kemarin baru melihat itu luar biasanya. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 11. Ar-Ra'd, Ar-Ra'd, surat 13 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru
ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat saya jadi ayat. Artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga dia merubah yang ada pada diri mereka sendiri. Di tengah-tengah. Saya nggak dibaca di awal. Baca nanti di tengah-tengahnya ada ayat Innallaha, ayat 11 di tengah-tengah. Kalau dari awal kepanjangan. Bu, Pak, ya kalau Bapak ya. Ibu, apa kata Allah? Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya. Jadi ayat ini penyeimbang supaya kita nggak jadi orang yang apatis gitu ya. Karena di pertemuan kedua ya kita bahas the art of not giving up. Bagaimana bersikap bodoh amat. Tapi itu juga harus dalam koridor gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita pikirkan, ada hal-hal yang kita harus usah pikirin. Omongan orang dipikirin apa nggak usah? Nggak usah. Makanya orang yang tersibuk dengan hal-hal yang tidak penting, maka waktunya akan habis sehingga nggak sempat ngerjain yang penting. Anak atau urus ya dan mikir. Nah, di pertemuan ketiga kita bahas apa? The stop. Jangan berhenti berharap. Sejauh apapun kenyataan dari harapan, tetap harus punya harapan. Walaupun kalimatnya impossible nggak mungkin. Tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa. Jika laut saja pernah Allah belah, api pernah Allah dinginkan, maka hidup kita juga bisa ditolong sama Allah. Siapa yang menyangka Saharoni jadi orang kaya sekarang? Itu tidak tahu Saharoni. Yang digadang-gadang mau memimpin DKI sekarang kan dari partai Nasdem. Tahu Saharoni? Mantan supir ibu. Dulu, siapa yang menyangka Saharoni sekarang? Ya, Saharoni tahu Saharoni. Ya, sekarang kayak jadi dulu kayak jadi orang nggak dari sini dulu gila berapa hidupnya struggle dengan masalah buat makan ya nggak usah jauh-jauh lah kata Halilintar dulu pertama nge YouTube kayak apa wajahnya sekarang jadi semua itu bisa Allah rubah sebaliknya orang yang dulunya kaya bisa Allah miskin kan orang dulunya miskin bisa Allah kaya kekayaan itu dalam genggaman Allah maka kaya tidak membuat tinggi hati miskin tidak membuat orang kamu merasa terpuruk tidak mungkin menggapai segala sesuatu yang ada. Itu karena ada satu hal yang membuat orang itu tidak bisa hidup. Orang bisa tidak hidup kalau tidak makan maksimal 7 hari. Tidak minum 5 hari. Tapi orang tidak bisa hidup kalau tidak punya harapan. Orang bunuh diri itu bukan karena tidak ada makan. Orang bunuh diri itu bukan karena tidak ada minum. Tapi nggak ada. Jadi bahayanya orang nggak punya harapan itu luar biasa. Betul tidak? Orang yang bunuh diri itu, ibu melihat orang yang satu keluarga naik lift, tinggal di apartemen, dia naik lift, kemudian lantai 6, dia lompat. Dengan beritanya, dengar bu. Tahu nggak mereka pulang naik apa bu? Naik mobil, masih naik mobil mereka. Berarti masih ada yang dimakan, masih ada. Tapi kemudian dicium anaknya, bapaknya mencium anaknya dulu sebelum diajak loncat dan keluarga bunuh. Apa yang membakar diri? Hilang harap, udah nggak punya harapan gitu. Mereka sudah mengatakan masa depan kita tidak akan baik-baik saja. Hati-hati ya bu ya. Jadi kita harus tetap punya harapan. Itulah bedanya orang yang punya Tuhan sama orang yang tidak punya Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan dia bergantung kepada dirinya, sedangkan diri kita tuh lemah. Sedangkan orang yang punya Allah, yang punya Tuhan, dia selalu punya harapan. Karena setiap salat dia mengucapkan Allahu Akbar, aku masih punya Allah yang maka betul kata seorang. Jangan pernah berkata ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi katakan, wahai masalah sebesar apapun kamu, aku punya Allah yang tinggi. Ada Allah tenang aja.
Gak usah terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kita meyakini sebagai orang beriman, la yukallifullahu nafsan. Jadi salsabilah hafal 30 tahun yang lalu ngaji. Saya baru lahir, udah ngaji coba luar biasa. Apa artinya? Yakini bahwa kita tidak mungkin diberikan beban oleh Allah kecuali oh, benar. Terus rahasia ya. Iya. Saya masih muda dulu, didewasakan oleh pergaulan. Pergaulan saya sama ibu ya. Jadi ibu, kalau saya punya anak dua, ceritanya saya punya anak berapa Bu? Anak pertama usia 19 tahun, anak pertama usia berapa? Anak kedua usia 5 tahun, anak kedua usia berapa? Terus saya beli beras, naik motor, beras 5 kilo. Setelah nyampe depan rumah, saya mau minta tolong mindahin beras dari motor ke dapur. Kira-kira dari dua anak yang saya punya, anak mana yang saya suruh? Yang usia berapa? Kenapa saya nggak nyuruh anak kedua? Padahal kalau saya mau bisa nggak saya suruh? Bisa anak saya kan, dalam kuasa saya kan. Tapi kenapa saya nggak nyuruh anak kedua? Nah, karena kita semua bisa mengukur kan. Mana yang mampu, mana yang tidak. Masa Allah nggak bisa mengukur sih Bu? Kalau Allah ngasih masalah ke Anda, bukan ke orang. Karena Allah tahu Anda mampu, yang lain belum tentu. Mau kita aja yang bukan yang maha mengetahui, bisa ngumpul. Gak mungkin kita ngasih beras 5 kilo ke anak yang muslim tahun. Maka Allah lebih tidak mungkin memberikan masalah kepada seorang hamba yang hamba itu tidak mampu memikul. Makanya setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, itu tidak menguji kemampuan, tapi menguji kemauan. Mau nggak kita ngadepin masalah itu? Dan seringkali masalah itu hanya berat di pikiran, pas dijalani, biasa aja. Ibu masih ingat prosesi lahiran anak pertama? Ih, kayak apa tuh, Masya Allah. Gimana ya? Gimana ya? Pas lahiran nyakar-nyakar suami kapok, empat anaknya. Kapok, sah. Jadi sering kali itu kita itu mendramatisir masalah. Masalah itu ternyata tidak sebesar yang dikira. Saya punya klien tuh, yang kalau bahasa pengajian jamaah. Klien saya tuh hampir-hampir gila, depresi. Bahkan dia salah satu pasien uh, spesialis jiwa. Lebih parah, kalau psikiater masih mending. Dia udah hampir-hampir masuk RSD lah. Hampir mondok di RSD. Gara-gara apa? Suaminya meninggal mendadak. Suaminya meninggal mendadak ketika corona kemarin. Dan dia seorang ibu rumah tangga yang pure hidupnya dari suami. Dia nggak punya sumber penghasilan kecuali dari suami. Karena dia merasa nyaman, suaminya mapan. Ketika pandemi, meninggal suami. Pengusaha, bukan pengusaha kan Bu. Selama pengusaha itu masih aktif income, mati orangnya, selesai income. Itulah kenapa para pengusaha itu harus membangun bukan cuma aktif income tapi pasif. Bagaimana uang bekerja untuk kita. Suaminya itu pengusaha yang masih muda, sehingga dia belum mikirin pasif income, dia masih mikirin modal tuh uangnya diputar buat aktif income. Jadi kalau dia kerja, dia dapat penghasilan. Suaminya meninggal. Oleh seluruh usahanya, termasuk kehidupan kampanye. Ketika suami meninggal, apa yang dipikirkan? Bagaimana hidupku ke depan? Wajar tuh. Anak dia 4 tuh. Rumah semakin besar ada biaya. ART banyak. Overthink, pusing. Hampir-hampir mau bunuh diri ngajak 4 anak. Udah, kita susul bapak. Beruntung ikut pengajian. Itulah pentingnya pengajian. Makanya saya fokus kalau ikut pengajian tentang mental illness, tentang kesehatan jiwa. Karena baru kemarin saya baca di Jakarta kota mewah, tapi tidak ramah jiwa. Ternyata ketika dibuat indikator, kesehatan mental penghuni kota Jakarta menurun drastis. Semakin banyak orang yang punya penyakit depresi, tertekan itu. Beri ke pengajian, saya bilang itu. Allah tidak mungkin. Saya sampaikan materi tadi. Yang pertama, yang ditinggal suami mendadak dan cuma ibu. Maka saya pertemukan beliau dengan orang-orang yang sama. Yang kan banyak tuh ketika corona yang suaminya meninggal mendadak tuh banyak. Saya buat, itu seperti itu.
Ternyata tuh ada yang lebih dulu mengalami itu dan ternyata survive. Karena nasihat terbaik itu bukan dari seorang guru, tapi dari seorang pelaku. Siapa yang paling bisa menasihat beliau? Bukan saya, Bu, tapi seorang perempuan yang lebih dulu ditinggal suaminya dan sama dia juga tidak punya pengasuh. Maka kemudian dia gabung sama circle itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu ada pertanyaan begini, Bu, kenapa harus aku? Sedangkan aku sholat, Ustaz, aku ngaji. Kenapa harus suamiku yang diambil? Selalu ada pertanyaan itu, Bu, yang membuat orang depresi. Saya jawab, karena Allah cinta sama ibu. Sekarang ibu mungkin kemarin terlalu bergantung sama suami terlalu cinta sama suami. Sekarang ibu bergantungnya sama siapa? Sama Allah. Yang ketiga, yakin, Bu, di setiap musibah ada anugerah. Yang keempat, Allah nggak mungkin memberikan beban di luar kemampuan. Mulailah dia menata kehidupan. Salah satu caranya, yang pertama kan beliau dalam circle-circle yang punya support system yang bagus. Ternyata banyak, Bu, ada grup single mom, ada grup yang berjuang sama seperti beliau menafkahi anak. Dan beliau gabung di skincare. Jadi disewa. Jadi apa, Bu? Awalnya cuma 3 produk. Modalnya cuma 150.000 atau 3 produk. Beliau dapat motivasi dari kawan-kawannya. Sekarang, Bu, ketemu di UI, di Depok. Sekarang udah glowing. Make up-nya udah Masya Allah. Kunci mobilnya kayaknya sudah hipnosa. Saya tanya, gimana? Alhamdulillah, saya sudah jadi distributor. Tanya, saya bilang, ibu pernah menyangka sebelum saya meninggal ibu bakal begini? Tidak pernah. Tidak pernah sedikit pun saya punya pikiran bahwa saya bisa sampai di situ. Begitulah Allah. Allah nggak mungkin nggak tanggung jawab. Allah ngasih masalah karena Allah tahu kalian pasti mampu melewati. Coba sekarang bandingkan wajah ibu sekarang sama dulu ketika punya suami lebih glowing sekarang. Nah, ternyata lebih punya penghasil. Jadi yakini bahwa pikiran kita yang seringkali mendramatisir masa. Siapa yang pernah kehilangan handphone coba angkat dulu. Handphonenya nggak ketemu, hilang dan nggak ketemu lagi dulu, hilang, ketemu lagi. Pas hilang gimana, Bu? Aduh, kontaknya gimana ya? Aduh, data-data saya aduh, hidup sampai sekarang. Kontak balik-balik lah. Lambat laun kontaknya mulai bermuncul. Jadi seringkali pas kejadian, pikiran kita tuh terlalu mendramatisir. Kayaknya mau kiamat aja tuh handphone hilang tuh. Betul tidak, Bu? Kayak apa, Bu, bencana Aceh? Saya punya teman satu lembaga di training, namanya Dokter Rahmat. Beliau salah satu pelaku orang yang bahkan dikejar air tsunami. Beliau teman saya namanya Dokter Rahmat. Beliau itu ketika tsunami termasuk orang yang menyadari ada pergerakan air dan beliau lari. Ini air. Jadi kejar-kejar, hancur semua rumahnya, hampir semua keluarganya meninggal. Overthinking gimana hidupku selanjutnya? Dia Masya Allah, mengisi kelas di mana-mana. Cerita beliau tsunami itu menjadi bahan topik utama beliau mengisi kelas. Betul tidak? Karena orang yang pernah diuji dengan badai, hanya dia yang omongannya bisa diterima oleh orang yang sedang menerima badai. Betul tidak? Hanya Bu dia yang bisa cerita, sabar ya Bu, saat ada perempuan yang tinggal suami, benar nggak? Nanti kan biasa kan yang dinasihatin adalah begini. Enak bilang sabar, saya yang ngalami, Bu, saya juga pernah ngalami. Ada kantornya. Betul tidak? I feel you. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Itulah bedanya nasihat tausiah dengan sharing. Kalau tausiah itu dari atas ke bawah. Kalau sharing itu harus dari orang yang mengalami hal itu. Jadi begitu ya sharing. Ketemu orang-orang, ternyata ada yang lebih parah. Ibu tahu kasusnya Rubicon? Anak yang bawa Rubicon yang nendang orang yang meninggal. Yang akhirnya bapaknya di PHK. Coba Bu ya. Anak kita nggak kayak gitu. Paling ulang tahun disiapin nggak hadir. Paling gitu doang, Bu. Betul tidak benar ya? Betul benar. Tapi kan nggak nyampe buku, nggak nyampe ada orang yang mati, Bu. Betul tidak, Bu? Jadi seringkali kita tuh ulang dada karena tidak memahami bahwa ada loh yang lebih parah. Saya begini, bukan berarti tidak membuat kita berhenti berikhtiar. Ikhtiarnya lanjut, nasihatinya lanjut, doanya lanjut, tapi hatinya lebih lapang, enak nanti. Paham maksud saya?
Jadi yang harus dirubah apa, Bu? Yang harus dirubah adalah apa yang ada dalam diri. Nah, pertanyaannya, apa yang ada dalam diri sehingga kita bisa berubah kenyataan? 3 hal. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu yang dalam kendali kita. Bermula dari apa, Bu? Dari apa, Bu? Pikiran. Pikiran, 4, mohon maaf ya sempurna. Pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi perkataan, perkataan mempengaruhi perbuatan. Jadi semua all about mindset. Semua tergantung cara pikir. Maka hati-hati, Bu, pikiran kita. Pikiran kita bisa membunuh kita. Coba. Gak terjadi apa-apa nih. Lagi duduk di rumah. Bisa nonton film layangan putus. Jangan-jangan. Pikiran tuh. Pantesan suami gua kok sering banget keluar koma. Padahal suaminya lagi berjibaku mencari nafkah. Bayangkan betapa jahatnya kita. Ditelepon, oh tadi angkat bener nih kayaknya. Ya, padahal suaminya lagi nih, meeting. Bahaya nggak pikiran kita? Makanya, tiga surat terakhir harus sering dibaca. 3 kul. Kalau lagi muncul kayak gitu, Bu, baca. Kul ahad, kul a'udzu birabbil falaq, 3 kali. Dan itu diamalkan oleh Nabi setiap mau tidur. Karena posisi paling lemah dari diri kita itu ketika tidur. Makanya salah satu treatmentnya adalah baca surat 3 kul, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Termasuk ke wajah kita, biar pikiran terkendala. Karena seringkali setan yang membuat kita punya pikiran macam-macam. Dan ternyata sasaran paling empuk itu kaum perempuan. Ayah, jam 11 malam baru pulang. Bukan tidak boleh bertanya, tapi bertanya. Dengan perasaan yang negatif, beda orangnya. Padahal suaminya baru kena musibah. Mobilnya rusak. Gak ada montir yang bercerita. Belum seperti cerita, ada udah macam-macam. Ini menderita itu. Gara-gara fikir. Itu tidak. Makanya, Bu, asyaitanu ya'adukumul faqr. Setan lain membisik kita tentang ketakutan dunia. Kasihan kali kita tuh kalau mengikuti pikiran dari setan. Ada ibu-ibu duduk di depan sekolah, saya tanya, Bu, kenapa kok wajahnya bermuram burja, kok sedih sekali nampak? Ya Ustaz, saya lagi mikir biaya kuliah. Kayaknya kuliah makin mahal ya, UKT makin mahal sekarang. Kebayang tuh, Bu, ada yang 1 tahun sampai 60 juta sekarang, kata beliau. Emang anak ibu kelas berapa? Kelas 2 SD. Tapi ibu udah menderita dulu. Kenapa? Pikiran bukan kenyataannya anak sudah SD. Pikiran yang sudah sampai ke kuliah. Menderita lah, Bu. Kita pernah begitu, Bu? Pernah aku mikir, ya Allah, nanti gimana ya kalau saya meninggal? Nanti aja Bu mikir kalau ibu udah meninggal. Nanti kalau saya meninggal gimana ya anak-anak? Gitu ya sih. Terlalu berlebihan. Nikmati hari. Hidup kita tuh cuma 1 hari. Kemarin sudah berlalu, besok belum tentu. Maka nikmati proses perjalanan sehari, bangun tidur lebih pagi, jadi hirup udara lebih segar pada subuh pengajian, 1.000 langkah minimal, 1.000 langkah pagi, 1.000 langkah siang, nikmati. Capek tidur, bismillah, bikin sebelum tidur lagi, bangun bismillah, mulai lagi. Fokus kita only one day saja gitu. Biar apa? Tidak terlalu berlebihan. Makanya orang yang belum berdamai dengan masa lalu, orang yang khawatir dengan masa depan, mesti hari ininya melelah. Padahal nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Lelah di pikiran. Itu ini kan udah nikmat pengajian. Jangan lihat jam terus nanti jam 1 ada pertemuan. Nikmati pengajian ini, nanti jam 1 pertemuan. Jadi kita itu harus mindfulness life, menikmati hadir utuh sadar penuh. Kita tuh sering tidak hadir, Bu. Hadirnya jasadnya, pikirannya. Itu salah satu penyebab hidup kita nggak ada. Kalau kalian di rumah, pikiran kita harus hidup. Kenapa? Berpisahnya roh dengan jasad. Itu kayak orang mati. Dia nggak begitu pernah mati. Dia pernah ngobrol sama orang yang kayak orang mati. Ditanya nggak nyaut-nyaut pernah. Pak, Pak, Bapak. Kira-kira apa? Jasadnya depan Anda, pikiran orang. Maka dalam teori psikologi itu ada namanya meditasi. Mungkin sebagian ibu-ibu pernah yoga, nggak pernah tahu yoga.
yoga bukan tukang cilok, bukan yoga. Yoga itu ngapain? Gak gerak. Kenapa? Yang gerak pikiran. Aku sedang duduk, aku bernapas, udara yang aku nikmati segar, aku bersyukur, masalahnya aku terima pasti yang indah dari Tuhan. Jadi olahraga pikir itu yoga. Dan dalam Islam sudah ada itu namanya sholat. Kita sholat pikirnya seperti kantor, masalah nih. Jadi sholat itu buang sejauh-jauhnya pikiran di luar sholat. Makanya saya punya materi namanya Info Sholat. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Tapi pertemuan kita empat pertemuan ini fokus bagaimana menjadi wanita yang bahagia. Dan wanita yang bahagia adalah wanita yang lapang. Ya. Apa yang harus kita perbaiki? 3, 4. Pikiran kita, perasaan, perkataan, dan jangan hiraukan. Begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Masih panjang pembahasan. Saya buka waktu untuk sesi tanya jawab. Jika ada, jika tidak ada, alhamdulillah. Karena ini acara inti ya. Ini acara inti. Habis ini acara untuk. Kalau acara untuk bu, acara gigi ya, acara makan. Iya. Lagi ya. Allah alhamdulillah, saya kembalikan ke jamaah barangkali ada yang mau bertanya silakan. Yang dekat nih. Oh, Rasul bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Kenapa menakjubkan? Inna kulla amrahu khair, setiap perkara yang menimpa dia baik. Kenapa baik? Ketika dia diberikan sesuatu yang anugerah sesuai harapannya, dia bersyukur. Itu baik bagi. Ketika dia sedang ditimpa tidak sesuai harapan, dia bersabar. Itu pun baik baginya. Itulah kenapa kita harus punya 2 alat perang. Kita harus punya pedang, namanya pedang syukur. Kita harus punya tameng, namanya tameng sabar. Selagi kita masih punya 2 itu, hidup kita baik. Jadi kalau Tuhan kita itu cuma 2. Anak lagi baik, disyukuri. Alhamdulillah, menurut kamu. Anak lagi nggak nurut, baik. Kenapa? Dua-duanya jadi paha. Dan ternyata ketika para ulama ditanya mana yang lebih bagus antara syukur dan sabar, para ulama mengatakan kilahuma khair, dua-duanya bagus. Tapi kalau didesak, ditanya mana yang lebih baik, sabar lebih tinggi derajat daripada syukur. Kenapa? Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sabar itu balasannya unlimited. Kenapa? Karena sabar itu gak gampang, betul? Pak sabar aja suka nggak sabar. Ya. Pak sabar aja suka nggak. Padahal namanya. Kenapa sabar itu susah? Karena pahalanya bahkan silakan buka surat Az-Zumar. Buka dulu surat Az-Zumar. Kita cek bareng-bareng ya. Tahu? Ya, surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Di ayat terakhirnya ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya takar unlimited pun. Jadi kalau syukur masih ada 700 kali lipat, kalau sedekah 700 kali lipat kali ini, jadi kalau ada yang ngomong Ustaz sabar sih sabar, tapi ada batasnya. Kalau masih ada batasnya belum sabar. Surah 39 ayat 10.
Dulu sabar gampang apa susah, Bu? Dulu jawab, Bu. Sabar gampang apa susah? Nah, maka ada materi bagus loh. Ini angel control, mengontrol emosi. Itu ada ilmunya. Dan kita bahas insya Allah kalau Allah izinkan. Karena rasa sabar itu akan menjadi susah kalau kita nggak punya angel control. Bagaimana mengatur emosi? Emosi itu kita tahu. Itu kalau ada orang tuh nggak pernah emosi, bermasalah berarti itu kejiwaan. Orang kita kan nggak pernah emosi, karena bermasalah. Jadi marah itu fitrah. Tapi bagaimana cara mengontrol marah itu yang kita belajar. Jadi emosi itu kan ada emosi yang grafiknya turun, ada yang grafiknya naik. Justru bahkan kadang emosi itu salah satu pengaruh positif emosi apa, Bu? Tenaga itu lebih kuat. Coba lihat ibu-ibu yang lagi marah sama suaminya, bisa ngangkat galon sendiri, bisa pasang tabung gas sendiri. Benar nggak? Suaminya nyamperin, mau ditolongin nggak usah. Jadi ada sisi positif itu lebih mandiri, betul ya? Kemana-mana sendiri, ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan nilai positif dari setiap emosi, kita akan jadi orang yang luar biasa. Di marah itu ada positifnya. Saat tidak melayani yang rendah, makanya ada rendah hati dan rendah diri. Itu apa yang membedakan? Tergantung situasi. Terkadang kita perlu sombong depan orang sombong. Nah, ini kalimat yang mungkin tidak dipahami sebagian orang karena sombong itu kan jelek. Ternyata enggak. Kata Imam Syafi'i, al-istikbaru al-mustakbir sadaqah. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Sombong kepada orang sombong itu adalah kadang kita perlu sombong depan orang sombong biar orang sombong nggak sombong lagi. Karena kalau kita depan orang sombong makin rendah, dia makin berpotensi tiap hari begitu. Dan kita tidak ingin saudara kita terus-terusan berbuat salah. Oh. Nabi Muhammad memberikan contoh. Nabi Muhammad itu pernah ketemu orang ibu. Orang apa? Orang Yahudi bilang begini. Hanya kami yang akan masuk surga, kalian tidak akan pernah masuk surga. Itu diabadikan di surah Al-Baqarah halaman 16. Jadi bukan surah Al-Baqarah halaman 16. Ayat 94 sampai 101 cerita sebelah kiri paling atas saya bawa. Ya, hafal. Karena baru kemarin saya bahas itu. Ya, nanti panjang lebarnya nanti aja. Tapi kan ini pertanyaan saya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Orang Yahudi bilang, Muhammad dan kawan-kawan, cuman aku yang masuk surga, kalian tidak. Sombong nggak? Nabi Muhammad bilang apa? Nabi Muhammad bilang begini. Kalau memang kalian yang meyakini bahwa kalian akan masuk surga tanpa kita nggak bisa masuk surga, taman mauta untuk surga. Ya udah, aku doakan ya kamu cepat mati. Kalau itu sedang nggak? Kalau dia yakin masuk surga, dia doakan cepat mati sedang nggak? Karena kunci surga loh. Nanti bukan soleh dulu. Anda mau soleh kayak apa kalau belum mati nggak bisa surga? Kalau belum mati masuknya smartphone dulu. Mati itu gerbangnya apa? Surga itu gerbangnya apa? Anda mau soleha apapun, mau rajin ibadah kayak apa, tahajudnya tiap malam, kalau belum mati, nanti surga. Betul tidak? Jadi kalau benar nih, saya doakan mau ibu mau cepat masuk surga apa nanti aja. Nanti aja ya. Nanti aja kayaknya. Nah, orang Yahudi itu berkata, nah langsung menghujat orang Yahudinya langsung diam. Kenapa? Karena jawaban Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwa kita jangan intimidasi. Jadi salah satu cara menolong orang dolim adalah jangan sampai dia berbuat dolim lagi. Dengan cara apa? Kasih jawaban yang menghujat dalam hati. Biar dia paham bahwa sombong itu tidak. Paham maksud saya? Contoh begini. Bu mau kemana? Mau ke Plaza Indonesia? Bu kalau mau ke Juli terus. Mau Bu. Kalau saya mah banyak duit. Kalau ibu kan ya. Tahu lah. Bu sadar diri Bu. Sadar diri ke ITC aja Bu. ITC. Pakai ke Plaza Indonesia. ITC. Sombong nggak Bu? Nah, maka bagaimana menghadapi orang sombong? Jangan banyak berkata, jangan menyangkal, tapi berikan pembuktian. Anjak Plaza Indonesia, baik. Terus setelah terakhir, assalamualaikum. Itu mungkin sebagian orang mengatakan tidak baik, tapi justru itu menjadi baik ketika kita lakukan kepada orang. Tapi bukan untuk jadi kebiasaan ketemu orang itu, untuk biar dia apa? Gak kayak gitu lagi. Paham maksud saya?
Itulah yang dimaksud sombong kepada orang sombong itu sedekah. Sedekah bagi dia. Insya Allah setelah ini dia nggak begitu lagi, sehingga dia nggak dosa lagi. Dalam rangka walaupun ya kita cuma beli packnya doang, isinya hasil macam-macam, Bu. Ada yang produk ITC, tapi yang penting ya, ya. Jadi Islam itu agama yang rasional, Bu. Agama yang paling tahu tentang manusia itu Islam. Sampai ada saya begitu. Ya, no. Jangan sampai ada orang sombong itu dibiarkan. Ya, di salah satunya, tapi tergantung ya tingkat kesombongan. Tapi kalau dia kira-kira bisa disadarkan dengan nasihat, tapi biasa orang sombong itu lebih sedikit. Misalnya nih, orang sombong kayak gitu, bilangnya ibu kaya boleh tapi nggak boleh sombong, nggak bisa ya, harus dibalas dengan beli tas, beli belanja, terus tentengannya tasnya lebih gede, ya, Gucci gitu. Kalau bisa perusahaan Gucci dulu ya, Bu. Ya, saya pernah searching, Bu, di marketplace, anniversary ulang tahun nih, ulang tahun pernikahan mau ngasih tas Gucci buat istri. Saya searching. Price-nya macam-macam, kan? Yang ratusan, yang puluh. Saya lihat yang puluh. Kecil, Bu, tasnya udah segede iPad saya. Lebih kecil lagi, 45 juta. Kecil ini 45 juta. Nah, cukup bawa kantong lagi sebenarnya. Gitu ya. Maka kawan-kawan, Islam itu tidak melarang Anda membeli sesuatu, mampu beli, tak mampu jangan. Setiap orang beda kemampuan. Jadi jangan jadikan orang lain tolak ukur hidupmu. Islam tidak melarang kita membeli sesuatu. Bahkan Islam itu sangat memperhatikan kebutuhan psikologis para perempuan itu semuanya beli. Makanya saya kemarin memberikan nasihat. Sayangnya suami Anda tidak hadir di pengajian. Kami yang begini, perempuan itu saat marah jangan dinasihati. Otaknya tertutup tidak bakal lupa. Istri lagi marah nih. Istri lagi marah sama suami. Terus suami bilang begini, Bu, istighfar. Gak apa itu. Bu, jangan marah. Nanti masuk neraka. Gak apa-apa. Karena yang salah siapa? Suami yang salah. Menasihati di waktu yang tidak tepat. Istri yang sedang marah, itu jangan dinasihati, tapi ditransfer. Betul, Bu. Ini betul, Bu. Itu dalam teori psikologi ada, Bu. Itu ditransferin, insya Allah lunak, Bu. Apalagi doa yang lunak. Nah, sebaliknya, Bu. Gantian. Laki-laki yang sedang marah sama suami ini, jangan dikirimin video ceramah. Masih ada yang suka ngirimin video ceramah. Oh, dengerin, Pak. Bangun, Pak. Suami yang sedang marah, diapain, Bu? Dimasakin, disuapin, dipijitin. Insya Allah lunak hatinya. Apalagi pijitannya plus. Insya Allah lembut hatinya. Nah, jadi kalau perempuan itu pemicu hormon endorfinnya namanya giving, pemberian. Kalau laki-laki biologis. Begitu dari sononya. Makanya, Bu. Kalau betul ada tuh laki-laki yang betul buat sama perempuan, kakinya keramas. Jadi melembutkan hati suami itu puaskan biologisnya, melembutkan hati istri, puaskan pusat belajar. Dari sononya begitu. Lalu, ini kan kalau paham, dua-duanya paham ilmu kayak gitu kan. Makanya saya tuh belajar satu ilmu namanya psikologi neurosemantik, ilmu otak. Ternyata otak kita itu Allah ciptakan sempurna dan laki-laki dan perempuan itu beda. Mungkin salah satu konten yang sekarang lagi viral tentang ilmu yang saya pelajari, psikologi otak, saya ngambil kuliah di bidang itu Dr. Esa Data. Jadi dengerin dulu Dr. Esa Data. Itu ilmu udah lama sebenarnya, dan itu saintifik, itu ilmiah. Insya Allah kalau Anda sering dengerin Dr. Esa Data, insya Allah Anda lebih memahami sosok laki-laki itu otaknya gitu. Makanya laki-laki itu nggak budek, pernah nggak manggil suami nggak dengar-dengar? Manggil suami nggak dengar-dengar. Ayah, bener, Bu. Kenapa? Mereka itu otaknya, Bu, hanya satu fokus. Jadi pusat panca indera laki-laki itu di mata. Matanya ke handphone, maka semua panca inderanya ke handphone. Pikirannya termasuk pendengarannya ke handphone.
Maka untuk supaya dia dengar suara Anda, alihkan dulu matanya dari handphone ke Anda. Karena pusat panca indera laki-laki itu di mata. Kalau matanya ke iPad, maka seluruh panca inderanya fokus ke iPad. Kalau seluruh panca indera laki-laki di mata. Makanya kalau manggil suami, jangan teriak, tapi samperin, ya. Terus disentuh. Setelah disentuh kan dia lihat kita, pas lihat kita, baru bilang sehat, sehat mama. Itu tolong dalam diangkatin di depan air habis. Iya, dalam ada suara kita walaupun doang. Kenapa? Karena mata dia udah pindah ke kita. Jadi kalau mau ngobrol sama suami, laki-laki itu harus eye contact, matanya harus lihat kita. Itu kalau soal perempuan tahap, Kasih. iya. Kalau laki-laki nggak bisa multi, kalau perempuan, ahli di multitasking, perempuan tangan kiri dari handphone, tangan kanan masing-masing kampung. Kaki kan, kaki kiri untuk lemari bisa, Bu. Wah. Nitip barang sama suami, nitip sesuatu, bukan telinga. Kalau Anda menyampaikan informasi lewat telinga, Buya, lewat mata, ketik, ayah, tuh udah diketik sama bunda, tolong beliin. Beli semua. Karena pusat informasi mereka di mana, Bu? Makanya kalau perempuan, godaannya di kuping, laki-laki di mata. Laki-laki itu godaannya, matanya jelas. Iya, Bu. Kalau perempuan, suara bisikan orangnya kedengeran. Perempuan yang telinganya. Makanya kalau kita saling memahami itu enak. Kapan-kapan kita belajar lebih dalam tentang bagaimana memahami, namanya apa, judulnya itu manusia sebaik-baiknya penciptaan. Jadi manusia itu complicated, luar biasa. Seandainya kita. Jadi ya, terima kasih pertanyaannya, mengenai semua bermanfaat. Semoga kita menjadi wanita yang bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaannya? Boleh satu lagi ya? Ada pertanyaan satu lagi sebelum ditutup. Kembali ke masalah Ustaz yang supaya lapang dada, apa yang bagian gue itu masa bodoh sih bisa buat dada. Ya, saya ulangi. Supaya bisa lapang dada. Jadi apa masa baru itu materi pekan kedua. The art of not big enough. Bagaimana kita punya seni untuk bersikap bodoh amat. Apa yang kita harus bodoh amatin? Sesuatu yang di luar kendali. Kita harus bodoh amat. Kenapa? Karena jangan sampai kita lelah untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, kita bisa ngatur omongan kita ke orang. Nah, itu yang kita pikirin. Kalau ngomong harus di filter nih biar nggak ini. Tapi kalau orang menghina kita dalam kendali apa di luar kendali kita? Di luar, kita mau sebaik apapun sama orang, mulut dia, kita bisa atur mulut dia, maka terserah dia mau ngomong apa. Yang penting kita senyum, dia mau cemburu terserah dia. Karena kita senyum atas dasar perintah tuh, wah, Allah senang lihat kita senyum sama orang. Orang yang kita senyumin nggak senyum, biarin aja. Itu yang dimaksud bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak Allah hisab. Kita marah sama orang, kita dihisab. Orang marah sama kita nggak dihisab. Apa maksud saya? Enggak. Orang menghina kita dosa. Orang menghina kita dosa. Terus dipikirin, kita menghina orang dosa kan? Itu yang dipikirin. Besok jangan lagi. Suami marah sama kita, dosa nggak kita? Tergantung. Karena apa dia marah ya? Langsung nggak aja. Tergantung. Jadi intinya gini, bahas mudahnya begini. Jangan pedulikan sesuatu jika itu tidak membuat berdosa. Jangan pikiran sesuatu jika tidak membuatmu berdosa di mata Allah. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang, betul tidak, Bu? Makanya banyak sih pembahasan yang harus dibahas. Salah satunya apa, Bu?
Jangan jadi orang yang people pleaser. Ada teori namanya people pleaser. Orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Orang yang berusaha menyenangkan semua orang, hidupnya paling tidak bahagia. Dan itu diteliti, Bu. Jadi ternyata bahagia itu ada penelitian. Dan saya tuh concern di bidang ini. Anda buka YouTube aja, Muslim Al-Fatih, nongol sama YouTube saya. Karena kali di rumah gitu ya, lagi scrolling, buka aja Muslim Al-Fatih di YouTube, nanti muncul semua kajian-kajian tentang happiness, tentang kebahagiaan. Dari berbagai macam sumber. Ada mungkin muncul nanti YouTube-nya bahan itu, kan? Ada nama saya di situ. Gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan semoga Allah izinkan bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik. Semoga kita bisa mengamalkan teori Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Jika kamu tidak sedang bahagia, bersafarlah. Begitu kata Imam Syafi'i. Enggak, bersafar. Kalau jalan-jalan, jalan, bersafar. Kalau bersafar, Bu, lebih dari 83 km. Beda. Jadi kalau Anda sedang tidak baik-baik saja, kata Imam Syafi'i, bersafar. Ternyata itu dibahas dalam agama. Refreshing namanya. Ini semoga kapan-kapan ada salsabila safar. Kayaknya ngaji kayak gini di pinggir pantai Labuan Bajo seru ya. Habis subuh kita sholat tahajud bareng pinggir pantai Labuan Bajo, subuh terus dikir pagi tausiah. Tapi pinggir laut aja tuh, karena ternyata Nabi Yunus itu pernah mempraktekkan teori psikologi, melihat deburan ombak itu mengurangi efek lelahnya batin. Jadi kalau itu lagi lelah banget, lihat deburan ombak. Tapi pinggir laut, kalau ke tengah laut, yang hilang bukan cuma masalahnya, orangnya. Gitu, makanya saya suka ngajak jalan tuh ke beberapa tempat. Dan salah satu yang rekomendasi itu, kenapa saya tidak merekomendasikan Bali? Saya udah sering banget isi pengajian di Bali, dan Bali sudah terlalu famous, sudah terlalu terkenal. Jadi dulu tempat-tempat yang private aja sekarang udah nggak private karena semua orang udah tahu. Kita nggak bisa lihat pantai, isinya paha orang, nggak dilihat kelihatan, betul ya. Tapi kalau mau nggak dilihat rezeki ketemu kemana ya. Artinya kalau mau menikmati suasana yang alam, yang masih banyak spot-spot yang masih bagus itu di Lombok. Nah, yes. Kalau di Lombok banyak gili di Terawang. Gili itu bahasa artinya pantai, gili Terawang. Dan banyak yang masih tidak didatangi wisatawan. Dan saya punya jamaah sana yang tahu tempat-tempat yang nggak lagi orang. Gimana? Pada asal berangkat. Ya. Tapi sebaik-baiknya rencana yang tidak direncanakan. Sebaik-baiknya rencana yang tidak direncanakan. Pokoknya posting di grup, Salsabila bulan depan di Labuan Bajo, yang ikut silakan, yang enggak silakan. Jadi biasanya. Tapi kalau dirapatin, tahun depan wacana. Karena saya tuh alhamdulillah setiap weekend itu diizinkan berkeliling ke 150 kota di Indonesia untuk ketemu orang yang sedang struggle dengan kehidupan. Cuma tidak di hotel. Seminar. Jadi judulnya seminar spiritual happiness. Dan memang settingan seminar, settingan kelas gitu ya, makanya one day full itu nggak terasa dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau dulu ibu pernah belajar di ISQ tuh, sejenis ISQ lah. Nah, saya punya lembaga training namanya PPA Institute. Buka aja di YouTube, PPA Institute, kemudian salah satu alumninya. Saya kenal pengajar ini dari kuliah. Kemudian tuh alumni kelas. Raja Ampat aja namanya. Apalagi Raja Ampat. Raja Ampat lebih indah lagi. Cuma memang kalau Raja Ampat itu kita harus betul intensi, terus harus langsung untuk orang sana. Karena mereka sangat sensitif orang timur itu sangat betul. Jadi harus ditemani sama asli hidup misalnya. Karena apapun, kalau kita nggak paham nanti apa yang kita lakukan itu jadi tahu. Yang dekat ya, yang dekat Anyar ya. Nah, saya punya jamaah, punya hotel di Anyar. Terus kayaknya terlalu jauh ya. Kalau jauh kayaknya nggak jadi.
Dia lama-lama depan rumahnya Bu Endang aja. Gitu? Apa? Mau Bu? Siap. Itu sekadar ini aja kalau apa ya? Silakan. Kalau sih sama saya Bu, silakan diatur aja. Karena yang satu dengan ketika dilupakan dalam kehidupan itu dengan kehidupan itu bersafar. Tapi safarnya harus dalam rangka rencana gitu. Oke. Itu saya akhiri dengan doa. Kita doa bareng. Ada yang mau nitip doa juga kita. Ya, kita doakan khususnya untuk anak dan cucunya Ibu Dita yang lagi sakit panas batuk, Mbak Nabila Zahara, Mbak Mikaela, Maizura Fatima, kemudian yang mau masuk kuliah Putri Ibu Leoni, semoga Mbak Siti Nabila Rizal Disti almarhum Rizal Maraka Allah mudahkan diberikan tempat yang terbaik. Cucu Ibu Dian yang baru lahir sedang dirawat, Arselio Risi Isam, semoga Allah berikan kesehatan, berikan kembali fit. Cucu Ibu Eli, usia 4 tahun, sakit leukemia, namanya Fatima dan binti Irfan. Semoga Allah berikan kesehatan, kesabaran. Bu Eli, cucunya Bu Eli, sakit leukemia ya, Mbak Fatima Darfian. Ada lagi? Siapa? Bu Sri Untari, ibunya beliau yang sedang operasi, semoga Allah lancarkan. Dan ambil umumnya untuk semua yang sakit, siapapun di antara keluarga kita Allah sehatkan. Yang sedang Allah uji dengan segala masalahnya Allah lapangkan, Allah mudahkan. Ala hadhihi ni'am kulliha as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kerja Mari kita angkat tangan bersama-sama, yakini malaikat sedang menaungi kita, menyampaikan doa-doa kita langsung kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa mazid ala nabiyina karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya mujib as-sa'irin ya arhamar rahimin, anta syafi la shifa illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali Engkau berikan kesembuhan. Sembuhkan siapapun di antara kami yang sedang sakit, ya Allah. Sembuhkan cucu-cucu kami yang sedang sakit. Sembuhkan anak-anak kami yang sedang sakit. Sembuhkan kami yang sedang sakit. Anta syafi, Engkau Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Allahumma ya Fattah, ya Karim, ya Fattah, ya Karim. Wahai Zat yang Maha membuka segala tiap urusan. Siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, yang buntu terlihat urusan tersebut, masalah tersebut, bukankah setiap solusi terbaik, ya Allah. Bukankah setiap solusi terbaik, ya Allah, sehingga masalahnya selesai dalam keadaan yang sebaik-baik. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan. Engkau tahu iman kami naik dan turun, seringkali ada rasa enggan, rasa malas untuk menghadiri pengajian. Istiqomahkan kami, mudahkan langkah kaki kami untuk terus istiqomah mengikuti pengajian dan acara kebaikan yang lain. Dan semoga ya Allah, Engkau jadikan perkumpulan kami tidak hanya berkumpul di dunia, tapi Engkau izinkan berkumpul di surga mubarak, ya Allah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Ya Allah, berikan kami rezeki husnul khatimah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan sebaik-baiknya seorang hamba. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baiknya ibadah yang sedang kami kerjakan. Ampuni dosa-dosa kami dan angkat derajat kami dan berikan rahmat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabil khusus ya Allah untuk tuan rumah, Bu Endang dan keluarga, ya Allah. Jagai keluarganya, ya Allah. Berikan kelapangan dada atas setiap masalah yang kau timpakan. Kuatkan pundaknya untuk memikul segala ujian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.